Ya, silakan mulai. Langsung saya serahkan kepada kelompok 2. Yang lain on cam. Jangan lupa absennya. Fotonya juga. Oke, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, saya akan mulai webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung. Ya. Selamat bergabung di dalam webinar pada hari ini. Sepertinya nggak adil ya jika saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oasi Moktaviani Matondang dari SMA Plus PGRI Cibinong sebagai host pada hari ini yang indah dan cerah ini. Selamat datang di acara webinar yang bertemakan tentang menelaah unsur-unsur novel sejarah sisi lain Kartini. Namun sebelumnya kami ingin menginformasikan juga untuk audio dan juga videonya mohon diposisikan untuk audio, videonya mohon diposisikan untuk videonya on, dan untuk audionya mohon di-off-kan. Baiklah, sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang sudah join di acara webinar pada hari ini. Kita akan menyajikan materi tentang menelaah unsur-unsur novel sejarah sisi lain Kartini. Selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya akan sangat penuh insight. Selain kita tentunya akan mendapat ilmu yang luar biasa dari pemateri, di sela-sela acara kami akan memberikan sesi tanya-jawab kepada peserta webinar pada hari ini, yang sebenarnya ini sangat-sangat segmen yang kita tunggu ya, karena kan kita bisa menanyakan apapun yang kita ingin tahu. Dan sekali lagi, dimohon ketika materi berlangsung, teman-teman agar mematikan mikrofonnya ya, dan baru menyalakan mikrofon ketika akan mengajukan pertanyaan. Baik, tentunya di balik acara yang sukses pasti terdapat presenter yang hebat. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini. Ia merupakan presenter yang handal yang sering kita lihat di TV dan jejaring media sosial seperti Instagram, YouTube, dan masih banyak platform yang sering banget nih kita jumpai. Siapa lagi kalau bukan Raisa Salva Sambuaga. Wow, apa kabar Raisa? Baik, Kak Raisa mana ya? Halo, Kak Sima, apa kabar? Wah. Kabar baik nih. Sehat ya pastinya? Sehat, alhamdulillah. Di masa pandemi seperti ini ya, kita harus tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan tentunya. Walaupun kita ada vaksin, tetap ya kita harus menaati protokol kesehatan. Kayak tetap di rumah aja, walaupun tetap di rumah aja, kita harus tetap produktif dan ya menjalani hal-hal yang bermanfaat tentunya ya. Baiklah. Oke, baiklah. Saya akan membacakan biodata dari Kak Raisa. Raisa atau kita tahu ya, Salva, lahir di Bogor pada tanggal 28 Juli 2004. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir di Bogor pada tanggal 28 Juli 2004. Salva ini banyak banget guys hobinya. Salva ini bisa membaca buku sampai 2-3 buku dalam seminggu. Wow, hebat banget ya Kak Raisa Salva. Wow, makanya nih,
Salva itu handal di dalam dunia public speaking. Sebagai presenter hebat dan handal sampai sekarang. Baiklah, tadi kan kita udah membacakan biodata dari Kak Raisa Salva ya. Sekarang kita akan memperkenalkan moderator kita juga nih. Dia juga sangat handal dalam public speaking-nya. Siapa lagi kalau bukan Aldan Januar Kusnaidi? Apa kabar, Aldan? Aldan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tetap sehat ya tentunya ya, Aldan ya. Iya. Oke, saya akan membacakan biodata Aldan. Aldan lahir di Bogor pada tanggal 17 Januari 2004. Aldan merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Aldan juga nih pandai atau handal banget nih di dunia public speaking. Dia juga nggak kalah sama Kak Raisa Salva Sambuaga. Dia ini aktif sebagai moderator dari sejak tahun 2017. Ya tentunya kita tahu ya pasti Aldan ini sering banget ikut-ikut webinar sebagai moderator ya Aldan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Aldan Januar Kusnaidi sebagai moderator kita pada hari ini. Yeay. Silakan Aldan. Baik, terima kasih kepada Wasma. Selamat pagi semua partisipan yang telah hadir di meeting ini. Langsung saja kita mulai acara hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Sri Hayati SPD sebagai instruktur webinar pada hari ini dan partisipan yang hadir di meeting ini. Selamat datang di sesi presentasi dengan materi novel sejarah yang akan disampaikan presentasi kita nanti. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh host kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari presenter kita yang sudah expert di bidangnya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Raisa Sambuaga. Yeay. Silakan Raisa. Terima kasih Aldan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan udah dikenalin nih sama Sima, tapi Salva mau kenalan lagi ya. Kenalin, nama Salva, Raisa Salva Sambuaga. Di sini bakal ngapain nih? Kira-kira kalian tahu nggak Salva mau ngapain? Salva di sini bakal presentasi, bakal ngebahas tentang buku Sisi Lain Kartini nih ke kalian semua. Tapi sebelum mulai, Salva punya pantun nih. Pagi-pagi makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Salva cantik mau presentasi, tolong untuk diperhatiin. Wow, keren. Oke, teman-teman. Pertama-tama, Salva mau bahas sedikit nih tentang Kartini. Kalian semua pasti tahu kan Kartini itu siapa? Ya nggak? Pada tahu nggak nih Kartini itu siapa? Ibu kita semua. Ya, benar. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia atas jasanya dalam emansipasi wanita. Nah, di sini Salva bakal ngejelasin lebih lanjut nih tentang sisi lain Kartini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke PPT-nya ya. Oke, kita akan share ya. Oke, Kak Sima, silakan PPT-nya. Nih, betul teman-teman udah pada makan belum? Ayo semangat semuanya, karena kita bakal ngebahas seru banget nih tentang Kartini. Oke. Oke, buku yang bakal kita bahas kali ini berjudul Sisi Lain Kartini. Oke, lanjut. Jadi hal yang bakal kita bahas kali ini, pertama adalah unsur intrinsiknya dulu. Di sini bisa kita lihat ada 6. Pertama ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke, yang pertama-tama kita bakal bahas temanya dulu nih. Tema dari buku ini berkisah tentang perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini Jojo Adingdingrat dalam meraih cita-citanya. Lalu di sini tokoh-tokoh yang terlibat. Pertama ada R.A. Kartini,
kedua ada Mas Ajeng Ngasirah, ada RM Sosroningrat, ada RA Rukmini, ada RA Kardinah, ada Nyonya Ovingsur, dan lain-lain. Lalu latar dalam buku ini ada 5. Latarnya ada latar waktu, tempat, suasana, sosial, dan budaya, dan juga latar alatnya. Alur dari buku ini yaitu alur campuran, alur maju dan mundur. Di sini terbukti pada kalimat, Kartini menjadi teringat dengan orang tua Letsi yang pernah menawarkan kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Lalu sudut pandangnya adalah sudut pandang campuran nih teman-teman, sudut pandang orang pertama dan ketiga. Lalu amanatnya dalam buku ini merupakan wanita adalah orang yang tidak boleh dipandang rendah. Beliau memperjuangkan nasib para wanita Indonesia agar kedudukannya sama dengan laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kan tadi Safa tadi udah jelasin nih tokoh-tokohnya. Di sini Safa juga bakal ngejelasin tentang penokohannya. Pertama dari R.A. Kartini dulu nih. R.A. Kartini sendiri ditokohkan sebagai seorang yang baik, periang, pintar, peduli terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki. Lalu ada Mas Ajeng Ngasirah. Beliau adalah ibu kandung dari Kartini. Beliau sangatlah penyayang, taat agama, pintar mendidik anak-anaknya. Lalu ada RM Sosroningrat. Beliau adalah ayah dari Kartini. Beliau ditokohkan sebagai seorang yang baik, penyayang, dan tegas. Lalu ada RA Rukmini. Ia adalah anak kedua dari RA Wurjan, yaitu adik tiri dari RA Kartini. Merupakan seorang yang ceria dan pintar. Lalu ada RA Kardinah. Ia merupakan anak kelima dari Mas Ajeng Ngasirah, merupakan adik kandung Kartini yang baik dan pintar. Lalu ada Nyonya Ovingsur. Beliau adalah orang yang sangat baik dengan Kartini, penyayang, pintar, dan merupakan perempuan Belanda. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi RM Slamet Sosroningrat. Beliau adalah anak pertama dari Mas Ajeng Ngasirah. Dia ditokohkan sebagai seorang yang angkuh, keras, dan bersikap seenaknya. Lalu ada RA Sulastri. Beliau merupakan anak pertama dari RA Wurjan, taat pada adat istiadat. Lalu ada Letsi. Letsi merupakan teman dari RA Kartini di sekolah ILS. Ia merupakan pendengar yang baik. Lalu ada Stella. Stella merupakan wanita Belanda, yaitu sahabat pena dari RA Kartini. Lalu ada RM Jojo Adiningrat. Ia merupakan suami dari RA Kartini. Dia ditokohkan sebagai seorang yang bijak. Lalu di sini ada Nyonya dan Tuan Aben Danon. Dia mempengaruhi RA Kartini untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke Belanda dan penerbit surat dari RA Kartini yang menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan dan gagasan RA Kartini dalam mengangkat derajat kaum perempuan. Oke, di sini latarnya, dari latar waktunya dulu nih. Latar waktunya merupakan pada Juni tahun 1917, Yayasan Kartini mengadakan rapat tahunan yang berlangsung di gedung Komisi Perpustakaan Rakyat di Jalan Keramat Raya nomor 41. Latar tempatnya, pada 8 November 1903, telah dilangsungkan resepsi pernikahan di Kabupaten Jepara antara Raden Ajeng Kartini, Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan Bupati Jepara, Raden Adipati Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Latar sosial dan budayanya, pada 1885, Kartini dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa, atau Europe's Leisure School, atau yang disingkat sebagai ILS. Padahal tradisi kaum bangsawan pada masa itu melarang keras putri-putrinya keluar rumah, apalagi datang untuk sekolah setiap hari belajar bersama anak laki-laki. Latar suasananya, kehadiran 3 saudara selalu dinanti oleh Nyonya Ovingsur yang merasakan hidupnya sepi. 3 saudara menjadi salah satu hiburan yang menghangatkan suasana rumah di tengah sepinya kota Jepara ini. Latar alat.
Piring yang digunakan untuk tempat makan Kartini terbuat dari tempurung kelapa yang digosok halus dan diberi ornamen-ornamen dari perak. Oke, kita lanjut. Sudut pandang. Sudut pandangnya dari yang tadi Salva udah sebutin, sudut pandangnya campuran nih teman-teman. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Di sini terbukti pada kalimat yang pertama, Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat atau yang kita kenal sebagai Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Nusantara. Yang kedua, saya disebut kuda kore atau kuda liar karena saya jarang berjalan, tetapi selalu melompat atau melonjak-lonjak. Alur dari buku ini yaitu alur campuran, alur maju dan mundur. Terbukti pada kalimat, Kartini menjadi teringat dengan orang tua Letsi yang pernah menawarkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Oke, tadi kan kita udah bahas nih unsur intrinsiknya. Sekarang kita bakal bahas unsur ekstrinsiknya, teman-teman. Di sini ada 6. Dari yang bisa kita lihat, ada nilai moral, unsur politik, nilai agama, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, di sini Salva bakal jelasin lebih lanjut dari masing-masing unsur ekstrinsiknya. Pertama, ada nilai keagamaan. Hari-hari Kartini bersama adik-adiknya dipenuhi dengan jadwal kegiatan yang cukup padat. Selesai sekolah, harus belajar membaca Al-Quran, belajar bahasa Jawa, berlatih menyulam, dan menjahit. Hari Minggu menjadi hari yang istimewa karena Kartini terbebas dari kegiatan belajar. Yang kedua, ada nilai moral. Di sini era Kartini adalah orang yang ramah dan sopan, sangat supel dalam bergaul. Dihormati banyak orang karena ia sangat ramah dan sopan terhadap orang lain. Beliau juga sangat rendah hati, patuh, dan menghormati orang tuanya. Lalu ada nilai budaya. Kartini di awal perjuangannya berharap dapat merubah adat istiadat untuk kesempatan kemajuan bagi perempuan secara cepat. Lalu ada nilai estetis. Resepsi pernikahan Raden Ajeng Kartini dirayakan dengan pesta besar. Pada pukul 15.30, di alun-alun bunyi gamelan telah berkumandang. Di dekat pintu masuk terlihat para tamu yang penuh kegembiraan. Seperti dalam suasana orang bertemu dengan sahabat lamanya yang telah lama berpisah. Oke, lanjut. Lalu ada nilai sosial. Dari penjual kecil itu saya melihat pada kemanakan saya sebesar dia. Saya ingat apa yang kami makan 3 kali sehari. Dan hal itu bagi saya sangat asing, sangat aneh rasanya. Kami memberinya makan tetapi tidak dimakannya. Nasinya dibawa pulang. Lalu yang terakhir ada unsur politik. Ratu Wilhelmina dalam sidang parlemen memproklamasikan berlakunya politik etis yang mengharuskan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat jajahan di Hindia Belanda. Menurutnya, negeri jajahan sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara Belanda. Keputusan ratu ini disambut baik oleh masyarakat Belanda yang mendukung diberlakukannya politik etis. Sekian poin-poin yang bisa Salva sampaikan ke kalian. Bagi kalian yang mau tanya, boleh banget nih. Tapi sebelum teman-teman mau nanya ke Salva mau nanya dulu nih sama kakak-kakak moderator dan host. Kira-kira kalian selama ini ngelihat Kartini tuh sebagai orang kayak gimana sih? Wow, hebat banget sih ya Kak ya. Karena kan Kartini kan sebagai pahlawan wanita pertama nih yang menaikkan derajat dari perempuan ini ya Kak ya. Ya, Itu sih menurut aku. Iya benar. Kalau dari Kak Alden gimana nih ngelihat sosok R.A. Kartini itu kayak gimana sih? Sama sih,
Raden Kartini kan adalah sosok wanita yang tangguh dan percaya diri dengan pendiriannya ya, bahwa perempuan itu derajatnya sama dengan laki-laki. Itu aja. Oke, kasih Kak Aldan dan Kak Sima atas jawabannya. Oke, teman-teman. Barangkali kayaknya kalian udah nunggu nih, mau tanya. Aku mau tanya sesuatu dong. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalian semua bebas nih mau tanya apa aja ke Salva. Bisa tanya seputar RA Kartini, sini bakal Salva jawab ke kalian. Oke, Ayo, saya ada mau yang tanya tanya? dong. Ya, Bu, hai. Ya, di sini menarik banget dan kebawa semangat oleh kelompok kalian. Jadinya saya nggak mau nanya macam-macam, mau bertanya kenapa tertarik banget sama RA Kartini di sini dan sehingga kelompok kalian mengangkat RA Kartini dalam presentasi kalian. Oke, terima kasih. Oke. Pertama-tama makasih Bu Hai atas pertanyaannya. Di sini Salva bakal jawab kenapa kelompok kita milih RA Kartini, karena kita yakin semuanya pasti tahu RA Kartini itu siapa. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan. Dan di sini Salva mau ngejelasin aja lebih lanjut dari buku Sisi Lain Kartini ini. Jadi karena kalian udah tahu nih sedikit tentang RA Kartini, jadi kalian mungkin nggak akan terlalu bingung ya, jadi masih bisa kebawa sama apa yang Salva sampaikan dan bisa lebih ngerti sama poin-poin yang tadi udah Salva sampaikan terkait buku tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Bu Hai. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Teman-teman IPA 4 ada yang mau nanya nggak? Ayo Ayo teman-teman, tanya. boleh ditanyakan hal yang menurut kalian, aduh aku mau nih tahu tentang ini, kalian bisa ditanyain. Jadi kan nggak tersesat di jalan gitu ya tentunya ya Kak Raisa ya. Bener ya, malu bertanya kan sesat di jalan, jadi nggak usah malu, tanya aja, gasin. Oke, ayo teman-teman, ada yang nanya nggak nih? Ayo. Oke Kak Nabila, udah raise hand nih, coba tanyakan. Mau nanya nih ke Kak Salva. Oke. Kan di situ perannya tuh banyak banget ya. Selain Kartini tuh banyak tokoh-tokoh yang mendukung dia menjadi seseorang yang seperti itu. Selain tokoh Kartini, yang paling menonjol itu sikapnya tokoh siapa ya? Oke, makasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Di sini Salva jawab ya. Jadi dari yang Salva sempat baca-baca kemarin, Salva tuh nemuin satu tokoh. Dia itu merupakan salah satu sahabat pena dari RA Kartini. Menurut Salva sih dia sangat berjasa juga ya di sini. Karena apa? Karena kalau dari apa yang Salva baca saat itu, emansipasi wanita itu mulai keluar, mulai orang tuh bisa memandang perempuan itu sederajat dengan laki-laki itu berkat dari tokoh sahabat pena dari RA Kartini ini. Kalau nggak salah sih namanya Abendanon gitu deh. Salva nggak tahu pasti, nanti Salva bakal cariin dulu. Tapi di sini Salva mau jelasin kenapa dia itu perannya penting nih di sini. Karena saat itu kan kalian pasti tahu nih RA Kartini itu meninggal pada umur 25 tahun. Masih muda banget kan. Nah, jadi dia tuh berhasil menaikkan derajat perempuan itu ketika dia justru sudah meninggal. Jadi di sini sahabat penanya itu ngebuat buku dari surat-surat yang diberi Kartini. Sampai akhirnya buku itu terkenal, dibaca sama orang-orang Belanda, dan akhirnya orang-orang Belanda itu masih respect lah istilahnya sama Kartini, dan akhirnya ya perempuan pribumi ini nggak dianggap di bawah lagi lah, di sederajat gitu sama laki-laki kayak gitu. Oh ya Kak Raisa Salva Sambuaga, aku mau nambahin ya. Ya. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Nabila, tokoh yang sangat menonjol itu Nyinya Abendanon.
Nah, ya itu namanya ya. Iya, Oke. Kak. Makasih Kak Sila atas Sama-sama, tambahannya. Kak. Kak Nabila udah terasa tercerahkan nih. Gimana nih, Kak? Udah puas belum Sangat nih? tercerahkan. Wow, berarti sangat Alhamdulillah. sangat insight ya di webinar Iya, ini ya. hebat. Iya, alhamdulillah ya. Oke, itu siapa tadi yang bilang maaf? Oke, Kak Nabila udah puas kan ya sama jawabannya? Kita bisa next nih ke Sangat orang puas. yang mau tanya. Oke, Terima terima kasih kasih. Kak Nabila. Sama-sama. Oke, tadi siapa yang maaf-maaf ya? Apa mau tanya tadi? Kayaknya Kak Rizky Ananda nih tadi. Iya nggak sih? Iya, suara-suaranya sih ya, Kak Rizky Ananda. Ada apa nih? Maaf-maaf, belum lebaran nih. Mau tanya kah? Ayo. Yang Oke, lain kalau boleh. tidak ada yang bertanya lagi, boleh closing nanti karena saya ngambil jatah istirahat kalian ya. Kalian belum Enggak istirahat sih. ya? Udah kok Bu, tadi kan kita Udah. mulainya jam 9.45. Oh, berarti kelas sebelah yang istirahatnya saya ambil. Oke. Silakan lanjutkan. Ini masih boleh Bu? Ada yang nanya? Boleh. Masih Oke. ada kayak nanya? Teman-teman, Masih ayo. dibuka nih. Masih ada nih, masih ada waktunya. Ayo, siapa yang mau tanya? Sebenarnya Kak Maulidia mau nih ya nanya ya. Kak Maulidia. Wah, sepertinya Kak Maulidia tidak mau ya. Apa mungkin penjelasan kita udah terlalu jelas bagi kalian? Kalian sampai nggak mau nanya? Oke. Sepertinya udah ya. Kayaknya Oke, udah terlalu jelas lah. Iya, kayaknya udah sangat-sangat banyak ilmu yang diserap oleh peserta webinar kita pada hari ini. Oke, kita langsung aja ke moderatornya. Moderator, silakan closing. Aldan? Ya, baik, kita telah mendengarkan penyampaian materi yang luar biasa dari dosen kita. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Penutupan ya. Mari kita tutup webinar kali ini dengan membaca basmalah hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Osima. Oke. Sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Di kolom chat sudah ada absen yang kita kirim linknya. Kalian bisa absen dan kasih nih kesan atau pesannya nih setelah ikut webinar kita pada hari ini. Oke, baik. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar tentang menelaah unsur-unsur novel sejarah. Sisi lain Kartini ya, tadi kita udah sangat-sangat banyak ilmu nih yang kita dapat dari presenter kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara dan juga tentunya terima kasih untuk Kak Raisa Salva Sambuaga selaku presenter kita pada hari ini yang sudah memberikan banyak insight dan tentunya bermanfaat ya bagi kita tentunya semua. Terima kasih sekali lagi, akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Oasima Oktaviani tetap semangat dan senantiasa diberi kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Keren, applause untuk kelompok 2. Keren banget. Semoga ini tertular kepada yang lain. Semangatnya para kelompok 2 ini luar biasa. Mudah-mudahan di kelompok lain juga dari kelas per kelas yang sudah saya lalui hari ini, yang paling semangat ternyata kelas saya bukan saya membanggakan ya, tapi kenyataannya cara penyampaiannya, moderator ya, presenternya, dan semuanya luar biasa keren banget. Terus ya teman-teman yang lainnya juga dukungannya luar biasa keren. Terima kasih. Ternyata kalian di luar sana mungkin di pelajaran lain juga sama semangatnya seperti ini. Terima kasih banyak.
sudah memberikan hal positif untuk kita semuanya, tetap sehat selalu. Nah, kelompok lain hanya seperti ini saja kok majunya, nggak sulit. Insya Allah yang lainnya juga bisa menyusul. Kita bisa melakukan presentasi setiap kita BDR ya. Kalau kita online, kalau kita di sekolah tidak lakukan presentasi, kita masuk ke pembelajaran. Tapi kalau misalkan di rumah kita lakukan presentasi. Itu saja. Terima kasih untuk yang lainnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Bu. Di bintang baru aja tuh. Dah. Hai Apa yang semua. Bintang.